Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajman, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif Qutbul Irsyad wa Ghasil Limad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Anabi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asnafid darin amin. Al-Faslul Khamis wal 20. Pembahasan kitab dalam kitab Fusulul Ilmiyah lil Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai kepada fasal yang ke-25. La yanbaghi li ahadin mimman yu'awwilu alaih an yu'azzima wala an yusni 'alal jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun shalih. Tidak layak bagi seseorang dari orang yang dia itu berpegang teguh atasnya, an yu'azzim, untuk mengagungkan, wala an yusniya, dan tidak layak untuk memuji, alal jahil, atas orang bodoh. Wa ingkana, meskipun orang yang dijadikan pegangan tersebut mimman lahu, dari orang yang memiliki nasabun syarif, nasab yang mulia, wasalafun soleh, salaf soleh, salaf atau orang-orang terdahulu yang soleh. Jadi kalau bodoh tidak boleh dijadikan patokan, maksudnya. Jadi tidak boleh mengagung-agungkan, tidak boleh memuji keterlaluan terhadap orang yang bodoh, meskipun memiliki nasab yang mulia. Ini, loh, nanti akan dibahas. Golongannya itu nanti akan dibahas. Itu ada kemuliaan tersendiri. Walhasil intinya gitu. Jadi supaya tidak rancau, tidak kacau, syariat itu tetap, syariat itu miliknya Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya syariat indallah wa rasulih. Dan yang namanya syariat itu tidak bisa dijadikan patokan atau tidak bisa didasarkan dengan keramat. Ya. Tidak bisa dijadikan patokan dengan keramat. Nah, ini. Makanya kalau di dalam kitabnya Imam Romli itu disebutkan, untuk penetapan sesuatu apapun, hukum atau apa, itu tidak bisa dijadikan patokan suatu mimpi, walaupun itu mimpi Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu mulia, sangat bagus. Tapi untuk hukum tidak bisa dijadikan patokan. Itu masalah mimpi, masalah mimpi Nabi itu. Jadi yang namanya syariat, pegangan itu indallah wa rasulih. Ya. Jadi harus diingat-ingat yang namanya usuluddin, ya, usuluddin, asal pokok-pokok sumber-sumber agama, usuluddin. Jadi pengambilan hukum itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas. Keramat enggak ada. Keramat itu nanti fadhailul amal. Keramat itu nanti fadhailul amal. Jadi tetap mendahulukan syariat. Loh, kalau ada yang bertanya, kalau ada orang terkenal wali, keramat, dengan orang yang ahli syariat tapi gak keramat, mana yang didahulukan? Ya tetap kita mendahulukan syariat. Itu pernah di zamannya, lupa saya zamannya siapa itu, ada seorang ahli keramat. Ini doanya mustajab, apapun yang diucapkan pasti terjadi, Nah. Kemudian ada ulama yang dia itu ahli syariat. Kemudian ahli syariat tersebut melihat adanya pelanggaran pada ini wali yang keramat ini. Memang terkenal wali karena nasabnya mulia. Itu. Akhirnya ketemu, ditegur sama ahli syariat tersebut. Ya Syekh, masya Allah, antum maaf, Anda melanggar syariat. Ini yang namanya wali. Enggak apa-apa, Enggak ada yang salah. Kenapa kamu kok menegur saya? Wah, ini perlu didoakan ini. Akhirnya langsung
tenggelamkan dia separuh badannya cek tobat itu sama orang yang keramat itu disebutkan separuh badannya langsung masuk ke separuh kemudian langsung ngangkat tangan ahli syariat, ya Allah aku membela agamamu ya Allah keluarkan saya, langsung keluar lagi. Tetap. Nah, jadi syariat itu juga keramat ya. Sebenarnya orang yang ahli syariat itu sudah menjadi keramat. Nah, itu. Jadi nggak bisa yang namanya syariat nanti walaupun ini nasabnya mulia, jadi kita harus ikut ya, nggak boleh. Walaupun nasab mulia, tapi kalau bodoh itu tidak boleh dijadikan panutan. Kecuali nanti ada khawarikul adat mungkin majdub, itu pun majdub nggak boleh dimintai doa kan. Ulama berpendapat kalau bisa jangan meminta doa kepada wali majdub. Mereka mulia, tapi tetap untuk syariat kita nggak boleh berpegangan kepada mereka. Itu kalau wali majdub. Lah kalau tajadab, pura-pura majdub ini tambah. Ya, yang pura-pura majdub ini ojo sampai dijadikan panutan ini bahaya ini. Dolun mudillun, sesat menyesatkan. Contohnya mungkin seperti banyak hal seperti ini. Walhasil intinya itu tetap syariat yang nomor 1. Ya. Jadi keramat itu walaupun nanti kaiki majdub ini keramat helap, kalau bahasa Durani helap. Tetap enggak bisa nganu. Tetap kita memuliakan, tapi tidak boleh dijadikan rujukan syariat ya. Dijadikan sandaran syariat itu tidak bisa. Itu katanya Abu Abdullah Al-Haddad, wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun salih. Meskipun punya nasab yang mulia atau dahulu-dahulunya atau orang-orang tuanya adalah orang-orang soleh. Itu. Fa inna ta'zimahu wa tsana'a alaihi fi dhahir qad yaftinuhu fi dini. Maka sesungguhnya mengagungkan orang yang bodoh dan memuji atas orang yang fi dhahir di dalam dhahirnya qad yaftinuhu, kadang-kadang itu memberikan fitnah kepadanya. Fi dini, di dalam agamanya. Wa yughirruhu billah, dan bisa menipu dia, menjadikan dia tertipu dengan Allah Subhanahu. Wa yushiduhu, menjadikan dia itu zuhud, makanya bukan zuhud, tidak menginginkan untuk beramal soleh. Karena sudah bergelimang dengan pujian. Ya. Karena bergelimang dengan pujian, kita terkadang kan seperti itu ya. Dipuji, akhirnya untuk belajar syariat malas. Ini yang bahaya. Makanya memang jadi gus, makanya ini katanya salah satu ulama, untuk jadi gus itu ya agak berat. Kenapa? Karena gus ditanya syariat gak tahu. Nah, ini bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Ini, soalnya kan terkadang kan gus-gus gak gelem belajar, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Gus-gus yang gak mau belajar, moro-moro langsung menggantikan abahnya. Hal ini. Memang ada sebagian yang sudah siap, mungkin karena sirnya abahnya, mungkin. Tapi lihat dulu, ada seorang murid tanya kepada guru kita, itu, ya Habib, enggak nganu. Guru kita pernah cerita gitu. Kan abahnya kan wali ya, wali besar sudah. Itu beliau pas taklim menceritakan, saya ini tidak pernah jarang menemui abah saya itu marah kepada saya, katanya guru kita. Itu. Tapi ada beberapa hal beliau sangat marah. Salah satunya pernah saya itu bilang kepada abah saya, bah, gak usah belajar teman-teman, bah, gak usah khusuk-khusuk teman-teman. Kita kan nasabnya mulia. Nasab kita mulia. Juga dukur-dukuran kita itu adalah wali-wali besar. Ya insya Allah nanti kalau siri sudah turun kita pasti pinter dewi jadi wali dewi katanya. Itu katanya, itu al-walid langsung wajahnya berubah. Ada yang mengatakan langsung marah. Ajdaduna katanya. Kakek-kakek kita ini enggak suka seperti itu. Tetap belajar itu tetap harus belajar. Enggak mau mengandalkan ilmu yang seperti itu.
ilmu yang instan seperti itu nggak mau. Ini itu. Jadi marah katanya. Jadi seperti itu. Jadi tetap belajar. Makanya kita harus belajar, itu harus. Ngomong Gus saja belajar, Sayyid aja belajar. Kita bukan Gus, bukan Sayyid, nggak mau belajar. Ini bahaya ini. Kemudian wa yasidu fil amali saleh. Kalau orang termakan pujian, maksudnya terlalu banyak dipuji, diagung-agungkan, dieluh-eluhkan, menyebabkan dia itu tidak mau atau enggan untuk beramal soleh. Wa yulhihi, dan melalaikannya anit tazawud, daripada berbekal untuk akhiratnya. Wa yakunu alladhi yu'azzimuhu wa yusni alaihi sababan fi fitnatih, dan orang yang mengagungkannya dan memujinya itu adalah sebab di dalam fitnahnya orang tersebut. Wa gururihi, tertipunya. Wa kasa'i fi halaki, seperti orang yang berusaha di dalam binasanya dia. Fa yastaujibu bidzalika sukhta, maka dia itu berhak mendapatkan dengan hal tersebut as-sukhta, murka dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulih wa minas salafis sholihin, dan daripada salaf saleh. Alladzina, yang yunsabu ilaihim, atau yansibu, yang bernasab kepada mereka. Wa yatasharrafu bihim dzadikal jahil, dan dia itu mulia dengan mereka, dengan para salaf saleh. Dzadikal jahil, orang yang bodoh. Ini. Nah, jadi ini mengeluh-eluhkan keturunan tapi yang bodoh, ini bahaya. Tetap tidak diperbolehkan. Ini kam, ini berapa banyak daripada kejadian-kejadian yang dia itu anaknya kiai, nggak mau mondok, nggak mau belajar, kemudian diangkat dan dipuji-puji. Akhirnya ketika jadi imam, jadi khotib, kurang sah, rukun-rukunnya kurang sah. Nah, ini yang memuji-muji ini termasuk orang yang andil dalam dosanya dia. Jadi nggak boleh. Kalau nggak mampu untuk jadi khotib, nggak mampu jadi imam, ya sudah, walaupun itu adalah dari segi nasab mulia. Itu. Ya, nanti akan dibahas. Mas dulu, kalau Sayyidin itu nanti akan dibahas karena mereka punya sir sendiri. Wa kaifa yaktaru ahadun binasabin mujarrad? Bagaimana dia itu tertipu, ahadun, salah satu, binasabin mujarrad, dengan nasab murni, cuma nasab saja, kemudian dia tertipu. Anit taqwa, dengan menjauhkan ketakwaan. Au ya'tamidu alaih, atau dia itu berpegangan atas nasab saja. Ba'da qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu binta Muhammad, la ugni anka minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putriku, putrinya Nabi Muhammad. Ini Rasulullah mengatakan, la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak akan mencukupkan darimu sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mencegah darimu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau seandainya melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya tetap Allah nanti akan yang menghukum. Itu. Seakan seperti itu. Ini menandakan apa? Saking maha satu, maha kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya kemuliaan itu tidak murni langsung secara nasab langsung wes aman dari neraka, belum tentu. Ini apa, sebagaimana yang dikatakan Habib Abdul Al-Haddad. Itu. Jadi apa, sebagaimana di dalam ucapannya Habib Ali Al-Habsyi yang dibacakan oleh Habib Anis, itu saya masih ingat, itu sada para habaib itu kalau sampai melenceng, melanggar dari tarikohnya, maksudnya melenceng dari ajaran kakek-kakeknya, mungkin menjadi Syiah atau Wahabi yang ekstrim, ya ini sudah, atau apa namanya, Syiah lah, kan kebanyakan Syiah. Nah, itu sudah terputus. Ini banyak kejadian
apa yang seperti itu. Naudzubillah. Itu. La ugni anki minallahi syai'an. Al-hadits as-sahih. Ini adalah hadis sahih. Wa fihi, dan di dalamnya, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, ya fulan, wahai fulan, ya fulan, min qarabati, dari kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya ummu, mengumumkan, meratakan. Summa yakhusu, kemudian mengkhususkan. Fama darratul madhi wa fitnatuhu alal jahil azimah. Maka bahayanya pujian dan fitnahnya pujian ini atas orang bodoh itu sangat besar. Sangat besar. Waqad asna rajulun ala akhir inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah memuji seorang laki-laki kepada orang lain di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, maka Nabi bersabda, wailak qata'ta unuqa akhika law sami'aha ma aflaha. Wailak, ini memang wailak, wail untuk, maksudnya ini apa namanya, suatu kalimat untuk memojokkan. Suatu kalimat untuk memojokkan orang yang berbicara. Jangan ngomong seperti ini, kesan seperti itu. Wailak qata'ta unuqa akhika, engkau telah memotong akan leher saudaramu. Lau sami'aha ma'aflah, seandainya dia itu mendengar pujian tersebut, maaflah, dia tidak akan beruntung. Maksudnya itu. Jadi enggak boleh memuji langsung, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, kecuali memang ada beberapa kalimat yang diperbolehkan. Tapi memuji apa namanya, memuji-muji itu enggak bagus ya. Makanya jangan senang dipuji, rek. Terkadang pujian itu malah membuat kerusakan. Tapi ada orang yang senang dipuji. Senang dipuji ini manusiawi sih. Dipuji senang, tapi kalau dinyek enggak senang. Kalau sifat tawadhu, orang tawadhu itu dipuji sama dihina itu sama. Dipuji senang, enggak dipuji senang. Dipuji senang, dialalana ya senang. Ini. Dipuji enggak senang, dialalana ya enggak senang, termasuk. Ya ini, jadi salah satu ciri tawadhu itu, kalau dipuji dan dihina sama, itu adalah ciri-ciri tawadhu. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yamshiya ahadukum ila akhihi bisikinin murhafin. Sungguh orang akan berjalan, salah satu dari kalian menuju kepada saudaranya bisikinin murhafin, dengan membawa pisau yang tajam. Khairun, lebih baik, lahu, untuknya, min an yusna, untuk dipuji atasnya, atau fi wajihi, daripada dia itu dipuji di depannya. Ini banyak ada. Kalau memuji itu ada selain. Kalau ada orang memujimu, langsung memujimu, itu langsung apa? Balangan dengan kerikil, siratono dengan debu atau apa itu. Itu terkadang pujiannya cuma apa? Meminta ya. Mujinya gara-gara ada tujuannya. Itu makanya jangan senang-senang untuk dipuji. Hasil seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa innama yadurul madahu wa sana'ul al-jahil maghurra alladhi la basirata lahu fid dini wa la ma'rifata lahu wa la yaqina wa amal alimul basirul arifu bi rabbih wa bi nafsihi falaysa yadurruhu dhalik. Faqad asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rijalin min ashabi wa usniya alaihim indahum falam yazidhum dhalika illa ma'rifah wa basirah bi dinillahi وجدا وتشميرا في طاعته وعبادته. وفي الحديث إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه ولكن أهل البصائر وأهل النصيحة لأنفسهم قليل وخصوصا في هذا الزمان وأهل الجهل والغرور كثير. فليحذر المؤمن المتقي لربه شفيق على دينه من كل ما يضره به نفسه
أو يضر به غيره من إخوانه المسلمين. نعم وقد يجري على ألسنة بعض الناس إذا قيل له فعل فلان من أهل البيت نبوي كذا وكذا من المخالفات والتخليطات فيقول هؤلاء أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله شفيع لهم ولعل ذنوب لا تضرهم. وهذا قول شنيع يضر القائل به نفسه ويضر به غيره من الجاهلين. وكيف يقول أحد ذلك وفي كتاب الله العزيز ما يدل على أن أهل البيت يضاعف لهم الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. وذلك قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية والآية التي بعدها ونساءه من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. Kemudian wa inna ma yudurrul madhu wasana'u al-jahil al-maghrur alladhi la basirata lah fid dini wala ma'rifata lahu wala yaqin. Dan hanya sajalah membahayakan itu pujian wasana sama. Pujian itu membahayakan al-jahila, orang yang bodoh, al-maghrura, yang tertipu. Alladhi, yang la basirata lah, tidak memiliki pandangan murni. Lahu fiddin, di dalam agama, wala ma'rifata, dan tidak memiliki pengetahuan tentang agama, wala yakin, dan tidak ada keyakinan. Wa amal alimul basirul arif bi rabbih wa bi nafsihi falaysa yudurruhu dzalik. Adapun orang yang alim, al basir, yang dia itu memiliki mata batin, hati nurani yang jernih, hatinya bersih, al arif bi rabbih, orang yang arif bi rabbi, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bi nafsihi, dan kenal dengan dirinya, falaisa yadurruhu dzalik, maka hal tersebut tidak membahayakannya. Kalau orang alim dipuji enggak akan bahaya. Faqad asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rijalin, maka sungguh Nabi telah memuji ala rijalin, atas atau memuji kepada para laki-laki min ashabi, daripada sahabat-sahabatnya. Wa asna alaihim indahu wa usni alaihim indahu, dan sahabat-sahabatnya tersebut dipuji di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yazidhum wa usni alaihim indah, dan dipuji-puji. Falam yazidhum, maka tidaklah menambah akan kepada para sahabat hal tersebut, pujian tersebut, illa ma'rifatan, kecuali tambah ma'rifat wa basiratan bidinillah, tambah perhatian kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wajiddan, tambah semangat, wa tasmiran, sama. Betul. Wa tasmiran fi ta'atihi, di dalam taat kepada Allah, wa ibadatih, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis idza mudihal mu'min rabal imanu fi qalbi, apabila dipuji seorang mukmin maka rabal imanu, berkembang imannya, fi qalbi, di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang dipuji itu imannya berkembang, tambah ikhlas, itu berarti dia itu mukmin. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu awalnya setiap malam ibadah sunnah, salat sunnah sebanyak 500 rakaat. Setiap hari salat 500 rakaat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian masyhur ini, akhirnya booming ya. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malamnya itu sholat 1000 rakaat. Dipuji, Masya Allah, antum ini ternyata sholat setiap malamnya 1000 rakaat. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika dipuji seperti itu, memang aku sholat tapi enggak banyak seperti itu. Langsung ditambah 1000 rakaat. Jadi langsung ditambahi 1000 rakaat setiap malam. Ya kalau benar enggak masalah. Kalau salah, ini jadi takut. Jadi ketika dipuji itu malah menambah imannya. Itu kalau mukmin seperti itu. Nah, ini kebalikannya apa? Kalau dipuji, kalau orang bodoh dipuji, sudah leha-leha. Masya Allah, sampean ki alim, pinter. Ketika dipuji-puji diluhlukan seperti ini, gak gelem belajar,
aku pintar berarti. Ini bahaya ini. Itu makanya ketika kalian dipuji di depannya itu jangan seneng-seneng dulu. Tapi kalau orang mukmin kalau dipuji memang tambah sergap. Oh masya Allah ya sampean apal zubat semuanya, loh gak 500. Akhirnya dia nambah. Aku di husnudoni kabeh zubat hafal. Wis aku tak hafalno kabeh. Seperti itu. Ini namanya mukmin. Ketika ada yang husnudzon, oh masya Allah sampean ya mun ndek Habib Hasan hafal Quran. Mek juz 30. Ya ditambah berarti 30 juz hafal. Ini insyaallah. Pokoknya niat mudah kok, mudah insyaallah. Pokoknya semangat. Nah. Pokoknya semangat itu pasti bisa. Idza mudhal mu'min rabal imanu fi qalbi. Walakin ahlul basair wa ahlun nasiha li anfusihim qalil. Akan tetapi ahlul basair, orang yang sadar, ahlul basirah, memiliki hati nurani, wa ahlun nasiha, orang yang bisa menasihati untuk diri-dirinya mereka. Qalil itu sedikit. Wa khususan fi hadzal zaman, terlebih atau khususnya di zaman ini, di zamannya Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ahlul jahli wal gururi katsir. Orang yang bodoh dan orang yang banyak tertipu itu banyak. Falyahdharil mu'minu al-muttaqi. Maka hati-hatilah orang yang mukmin yang bertakwa li rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafiqu, berhati-hatilah orang yang mukmin al-muttaqi asy-syafiqu, naat yang untuk al-mukmin. Orang yang mukmin yang sayang kepada agamanya. Min kulli ma yudurru bihi nafsah, dari setiap apa-apa yang membahayakan dirinya. Au yadurru bihi ghairah, atau membahayakan orang lain. Min ikhwanihi al-muslim, dari saudara-saudara yang muslim. Naam, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, naam, ya. Waqad yajri ala alsinati ba'din nas, kadang-kadang mengalir, terucap ala alsinati, atas lisan-lisan sebagian orang. Idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, fa'ala fulanun min ahlil baitin nabawi kada wa kada minal mukhallafat wa takhlitat. Apabila dikatakan kepadanya telah melakukan seseorang dari sada, min ahlil baitin nabawi, dari golongannya sada. Ini sebenarnya kita enggak pantas. Bahas ini sebenarnya enggak pantas. Tapi kita baca ini. Apa namanya? Tetap kita husnudzon. Nah, apa namanya? Kepada mereka, karena apa? Dalam diri mereka ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza minal mukhal, apa namanya? Apabila ada dikatakan kepadanya telah melakukan fulan min ahli baitin nabawi, salah satu sada telah melakukan kada wa kada, seperti itu, seperti ini, seperti itu, minal mukhalafat, berupa suatu mukhalafat, suatu pelanggaran, wa takhlitat, yaitu menyampur adukan baik dan buruk. Maksudnya apa? Melakukan suatu pelanggaran. Fa yaqulu haula'i, maka berkata mereka, maka berkata orang yang di kandang itu tadi, haula'i ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ahlul bait. Wa Rasulullah syafi'un lahum, Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka. Wala ladzunuba la tadurruhum, mungkin dosa enggak akan membahayakan mereka. Wa hadza qaulun syani', ini katanya Habib Abdullah Al-Haddad ya. Ini adalah ucapan yang tidak benar, syani', jelek. Yadurrul qail bihi nafsah, ini membahayakan si pembicara ini membahayakan dirinya. Wa yudurru bihi ghairah, dan membahayakan orang lain dari orang-orang bodoh. Wa kaifa yaqulu ahadun dzalik, dan bagaimana berkata salah satu hal tersebut. Wa fi kitabillahil aziz, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ma yadullu, apa yang menunjukkan ala anna ahlul bait, bahwasanya ahlul bait yudha'af lahumus sawab, dilipat gandakan pahalanya alal hasanat, atas kebaikan-kebaikan, wal iqab ala sayyiat, dan dilipat gandakan juga al iqab, siksa, ala sayyiat, atas kejelekan. Wa dzalika, dan hal tersebut qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai nisa'an nabi, istri-istrinya Nabi, man ya'ti minkunna, barang siapa yang
melakukan di antara kalian bifahisyah dengan suatu kejelekan mubayyinah yang jelas, yudhaf maka akan dilipat gandakan laha untuknya al-adzab di'fain, berlipat ganda. Al-ayah wal ayatul lati ba'daha wa nisa'uhu min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, dan nisa'uhu istri-istrinya nisa'un nabi yaitu min ahli baitihi, maksudnya apa? Sak keturunannya. Dohirnya seperti ini. Ya, dohirnya seperti ini. Nanti akan dibahas diterangkan oleh Habib Abdul bin Alawi al-Haddad. Tapi tetap kita nggak boleh suudon. Ya, jadi mereka tetap mulia. Ya, makanya guru kita kan sudah pernah menjelaskan. Nanti kalau sada, golongannya Sayyid atau Syaraif itu melakukan suatu pelanggaran, ya siap-siap nanti tanggung jawabnya double malah kepada Nabi Muhammad dan kepada Sayyidah Fatimah. Ini. Untuk kita jangan ojo langsung podo ayo, enggak, mereka tetap dalam diri mereka ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala aw dhanna anna tarka ta'at wa fi'l al-ma'asi, iqra' ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qala aw dhanna anna tarka at-ta'ati wa fi'l al-ma'asi la yadurru ahadan li syarafi nasabihi aw salahi abaihi faqad iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa khalafa ijma' al-muslimin. Walakin li ahli al-bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidu inayatin wa qad aktsara 'ala ummatihi min al-wasiyati bihim wal hathi ala hubbihim wa mawaddatihim wa bidzalika amara Allah ta'ala fi kitabihi fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba fa'ala kafatil muslimina ay ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ay yu'akkiruhum wa yu'azzimuhum min ghairi 'uluwin wala israfin. Summa in man kana min as-sadati ahli baiti ala mithli aw qaribin min siyari salafihim as-salihi wa tariqatihim al-mardiyah fahuwa imamun yuhtada bi anwarihi wa yuqtada bi atharihi ka abaihi al-muhtadin fa inna minhumul a'immatal mutaqaddimin mithla amiril mu'minin al-imam Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misla Ja'far at-Tayyar wa sayyid syuhada Hamzah wa mithla Habbar al-imam Abdullah bin Abbas wa abihi al-imam al-Abbas ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misla al-imam Zainul Abidin Ali bin al-Husain wal imam al-Baqir wa waladihi al-imam Ja'far as-Sadiq alaihi wassalam wa amthalihi min salafi hadzal baitul mutahhari wa khalafihim. Naam. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata au dhanna atau berprasangka anna tarka ta'at, bahwasanya meninggalkan taat wa fi'lal ma'asi, melakukan maksiat, la yudurru ahdan, tidaklah membahayakan salah satu li syarafi nasabihi, karena mulianya nasabnya, au salahi abaihi, atau baiknya abah-abahnya atau pendahulu-pendahulunya, faqad iftara, maka sungguh dia telah berdusta, berbohong, alallahil kadziba, atas Allah Subhanahu wa taala, al-kadziba, suatu kebohongan. Jadi kalau ada punya nasab kemudian tarkat taat wa fi'lal ma'asi itu gak bahaya, itu adalah faqad iftara alallahil kadzib. Dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah melakukan suatu kebohongan. Wa khalafa ijma'al muslimin, dan dia telah menentang ijma'al muslimin. Walakin akan tetapi li ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafun. Nah ini perhatikan. Akan tetapi untuk ahli bait Rasul itu syarafun, ada kemuliaan. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidu inayah, dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhadap mereka ada tambahan perhatiannya. Mazidu inayah, tambahan perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucunya. Waqad aksar ala ummatihi, dan sungguh Nabi telah memperbanyak ala ummati, atas umatnya, minal wasiyah, memperbanyak apa? Berwasiat bihim, terhadap mereka, wal hasri, dan menganjurkan untuk cinta kepada
ahlul bait wa mawaddatihim, dan cinta kepada mereka. Wa bidzalika, dan oleh sebab itu amarallahu taala, Allah memerintahkan di dalam kitabnya fi qouli taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Katakanlah Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan apa? La as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian wahai umatku, alaihi ajro, atas agama yang aku bawa, ajaran yang aku bawa, ajron, tidak meminta bayaran, tidak meminta upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta apa? Al mawaddah, cinta terhadap al qurba, keturunannya, al qurba. Nah, itu. Ya. Jadi makanya itu tetap harus cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam koridor mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, makanya itu siapa namanya, ada salah satu kiai di Gondang Legi. Ini salah satu kiai di Gondang Legi. Ini muridnya Habib Alwi. Dulu itu pernah menjabat sebagai Pak Lurah. Menjabat sebagai Pak Lurah. Tapi Masya Allah muhibbin, muridnya Habib Alwi. Muridnya Habib Alwi. Nah, beliau kaya apa? Ya bukan kaya, punya lahan gitu, apa namanya? Tanah lah. Orang desa kan seperti itu. Maksudnya orang Gondang Legi punya tanah agak luas gitu. Itu dibangunkan akan seperti kos-kosan gitu. Dibangunkan kos-kosan. Ini kos-kosan ini dikhususkan untuk golongannya para sada. Jadi para sada atau habaib atau sayyid-sayyid dan syarif, para syarifah yang tidak mampu itu boleh tinggal di situ. Boleh tinggal di situ. Siapapun itu. Pokoknya habaib dan syarif. Yang enggak mampu silahkan tinggal di situ. Tapi itu memang ketat. Enggak campur gitu enggak. Ada apa namanya? Ada pemisahnya, enggak boleh langsung, enggak boleh itu. Ini. Itu beliau Pak Lurah ini, Pak Lurah. Ini habaib atau sayyid-sayyid yang medal-medal itu diterima. Yang enggak diterima sama beliau itu sayyid yang yang Syiah. Yang Syiah enggak diterima. Itu. Jadi walaupun mungkin si sayyid ini mungkin apa namanya? Syarbul khamr mungkin contohnya ya. Minum khamr atau mungkin apalah itu. Itu tetap beliau menasihati, tapi tetap diperbolehkan untuk tinggal di situ. Tapi kalau yang Syiah enggak boleh. Tegasnya beliau seperti itu. Pernah sampai katanya itu pas ada sayyid datang itu Syiah. Sayyid Syiah. Kemudian sama beliau sudah peraturan sayyid yang Syiah tidak boleh tinggal di sini. Kemudian apa namanya? Datang kemudian sambil ngamuk-ngamuk. Sampean ini enggak cinta kepada ahlul bait. Sampean cintanya milih-milih. Pokoknya walhasil di debat seperti itu. Ini yai ini tetap langsung enggak. Karena saya cinta inilah saya enggak menerima sayyid yang Syiah. Sayyid yang Syiah tidak boleh masuk. Kemudian, loh, kok bisa gitu? Sampean milih-milih ini. Padahal banyak sayyid-sayyid ini yang agak medal-medal tetap diterima. Kenapa kalau yang Syiah enggak diterima? Wis, kita enggak usah debat panjang-panjang katanya. Kemarin malam saya ketemu dengan Jiddukum Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaqadatan ya. Dengan langsung, dan beliau mengatakan siapapun anak keturunan saya yang dia itu masuk kepada Syiah maka bukan keturunan saya katanya. Jadi kalau sampean mau masuk di sini syaratnya jangan sampai Syiah dulu. Seperti itu. Ya, kalau yang maksiat-maksiat yang lainnya ini tetap sama ya ini tetap dimaafkan. Maksudnya sih dimaafkan. Tapi kalau untuk Syiah enggak dimaafkan sama. Soalnya apa? Bahayanya Syiah itu sangat parah. Itu Syiah itu macam-macam. Tapi kalau yang di Hadramut itu ada Syiah Zaidiyah. Tapi belas itu kita enggak usah bahas masalah Syiah yang ada yang macam-macamnya. Walhasil seperti itu. Ini cerita apa namanya di dalam di Gondang Legi, baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini jadi sering mimpi Nabi. Karena cinta kepada Ahlul Bait.
cinta kepada anak turunnya Nabi, ya otomatis Nabi juga cinta sama beliau. Ini salah satu muridnya Habib Alwi. Ini. Fa'ala kafatil muslimin an ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum. Maka wajib atas seluruh orang-orang muslim untuk dia itu ya'taqidu, yakin cinta kepada mereka dan senang kepada mereka. Wa an yuwaqqiruhum, dan wajib atas seorang muslim untuk menghormati ahlul bait. Wa ya'zimuhum, dan mengagungkan mereka min ghairi guluwin wala israfin, dengan tanpa berlebihan, enggak oleh berlebihan. Jadi kalau ada sada langsung tukokno aku khomer, ojo ditukokno, ya, ojo ditukokno. Itu namanya gulu. Jadi ya, jadi cinta, kan aku cinta kepada ahlul bait. Terus ahlul baitnya mungkin apa namanya, syaribul khomer contohnya, ada, ya namanya manusiawi. Tapi kan mereka dapat pasti insya Allah dapat syafaat dari pertolongan dari Nabi, ada inayah dari Nabi. Nanti taubat. Untuk kita bagaimana kalau ada yang enggak usah dibelikan sudah, enggak apa-apa. Kita apakah dengan kita enggak menuruti permintaannya itu berarti tidak cinta? Kita belikan itu berarti tambah merusak cinta kita, merusak beliau. Nah, jadi kita enggak membelikan itu adalah tanda cinta. Contohnya ya kalau kita cinta kepada anak atau cinta kepada orang tua, terus orang tua tersebut apa seneng ngombe khamr, itu kok no khamr nih. Kira-kira kita mau apa enggak? Ya kan enggak mau juga. Kita kan enggak mau orang tua kita masuk neraka juga kan. Sama seperti itu. Atau kita punya anak kita dadakno apa? Kepingin khamr, kan ditukokno. Walaupun nangis-nangis ayo. Ditukokno apa ora? Enggak kan? Cinta itu terkadang enggak harus menuruti seluruh permintaan orang yang dicintai. Itu. Ini. Jadi min ghairi gulu. Jadi kita tetap mencintai mereka tapi tidak boleh berlebihan. Itu. Kemudian summa inna man kana minas sada ahlul bait ala mislin au qaribin min sirri salafihim as-salih. Dan kemudian sesungguhnya ada daripada sada, daripada golongannya habaib, ahlul bait ala mislin, itu seperti dan mendekati daripada jalan-jalan salaf mereka as-salih, wa tariqatihim al-mardiyah, dan jalan mereka yang diridhai. Fa huwa imamun yuhtada. Kalau ada sada yang seperti ini, seperti jid mereka, seperti as-salaf mereka, maka fahuwa, maka dia itu adalah imamun, pemimpin yang mendapatkan hidayah, yang diberikan petunjuk bi anwarih, dengan nur-nurnya, dengan cahaya-cahayanya. Wa yuqtada, dan diikuti bi asarihi, dengan asar-asarnya, ka abaihi al-muhtadin, seperti kakek-kakeknya, nenek moyangnya yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minhum al-aimmatul mutaqaddimin, maka sungguhnya dari mereka itu, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah para pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Mislu Amiril Mukminin, seperti Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Wal Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin-pemimpin kan. Sayyidina Ali pemimpin, Sayyidina Hasan pemimpin, Sayyidina Husain juga pernah memimpin. Itu. Subhanallah. Ini. Wa mislu Ja'far At-Tayyar, dan seperti Ja'far At-Tayyar. Siapa Ja'far At-Tayyar? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini masyhur. Wa sayyidus syuhada, dan tuannya para syahid. Siapa itu? Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Pamannya Nabi. Wa mislu habril ummah, alimul ummah, ulamaul ummah. Al-habr itu suatu orang-orang yang sangat alim. Habrul ummah. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas?
misananya Nabi Muhammad SAW atau sepupu. Itu sepupunya Nabi Muhammad SAW. Wa bihi al-Imam Abbas, dan abahnya al-Imam Abbas. Ammi Rasulullah SAW, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wa mislu al-Imam Zainul Abidin Ali bin Husain, dan seperti Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Ini. Jadi keturunan Sayyidina Husain itu pasti sumbernya dari satu, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari ini. Ya. Wal Imamil Bakir, dan seperti Imamil Bakir. Wa waladihi, dan putranya Al Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wassalam. Wa amsaluhum min salafi hadzal bait al-mutahhar wa khalafihim, dan seperti contoh-contoh seperti mereka daripada salaf Ahlul Bait al-mutahhar yang disucikan, wa khalafihim, dan yang mengikuti mereka, Ini adalah imamun muhtada, imamun yuhtada, suatu pemimpin yang diberikan hidayah karena mendapatkan sir dari mereka. Bedanya apa sih? Kenapa kok golongannya sadar terkadang kok melakukan suatu kok rodok? Itu karena dapat sir dari abah-abahnya dulu, dari mbah-mbahnya. Jadi ketika dapat sir itu berat. Dan wadahnya sir itu adalah ilmu. Makanya kalau ilmu enggak ada, sirnya banyak, ini terkadang majdub. Ya. Jadi sirnya banyak, ilmunya kecil atau kurang, itu majdub. Nah, ini. Jadi terkadang melakukan seperti ini, itu enggak bisa ditahan. Karena sirnya tersebut, makomnya tinggi. Ada seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak, sirnya enggak, dari duur-duuran wis minimalis, ilmunya ya merintis. Ya. Jadi ilmu itu wadah. Wirid-wirid yang kita amalkan itu wadah. Jadi kita mau mengisi apapun nanti. Ya ini kalau kita mungkin belum paham, pokoknya ngaji, wiritan, gak dibahas apa fadilane kan. Ya itu apa, untuk melatih ikhlas kalian itu. Kalau nanti kalian pergi ke dukun setelah baca sakron, itu dukunnya wis wegah sedene. Males. Ya, betul. Cuma kalian nggak tahu. Ini salah satu faedahnya sakron. Ya, wiridus sakron itu katanya para dukun wirid gendeng. Soalnya nggak kuat orang-orang yang punya jin deket, maksudnya jin-jin yang nggak baik ya. Dekat kepada orang yang memiliki amalan seperti itu atau memakai khodam. Itu khodamnya nggak kuat melarikan diri, panas gitu. Ini salah satu wiridus sakron. Belum wirid-wirid yang lainnya. Makanya itu cuma kita itu di sini dilatih ikhlasnya, membersihkan hati semuanya itu. Makanya kalau kita itu istiqomah baca wirid, ilmunya masya Allah. Maksudnya kita belajarnya dengan tekun. Itu wadah kita besar itu. Untuk diisi apapun masalah apa, insya Allah masuk itu. Fadilah-fadilahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man kana min ahli hadzal baiti laisa ala misli taraiki aslafihim at-tahirin faqad dakhala alaihim syai'un min at-takhliti li ghalabatil jahli fayamaghi aidan ay yu'addimu wa yuhtaramu li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa liyada'ul muta'ahilu li nasihati nusahum wa hathahum ala akhdi bima kana alaihi salafuhum salihu min al-ilmi wal amali salih wal akhlaqil hasana wasiyalil mardiyah wa yukhbiruhum annahum awla bidzalika wa ahqqu bihim min sa'irin nas wa anna mujarradan nasabi la yanfa'u wa la yarfa'u ma'a idha'ati taqwa wal ikbari ala dunya wa tarki ta'ati wa tadanusi bidanasil mukhalafat waqad tafattana lidzalika jama'atu minasyu'ara'i fadlan anil a'immati wal ulama hatta qala ba'duhum la amruka mal insanu illa ibnu dini wa la tatruki taqwa tikalan ala nasab faqad rafa al islamu salmana farisin wa qad wada asyirku hasiba abalahab wa qala al mutanabbi idza lam takun nafsu syarifi ka asrihi famadha alladhi tughni rifa'ul manasibi wa qala akhar wa ma yanfa'ul asra minan hashim idza kana nafsu min bahilah.
Wa amma man kana min ahli hadzal bait laisa ala misli tara'iqihim ala misli tara'iqi aslafihim at-tahirin wa qad dakhala alaihim sya'un min at-taqlid li ghalabatil jahl fayanbaghi aidan an yu'azzamu wa yuhtaramu li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun orang yang min ahli hadzal bait dari sadah dari ahlul bait ini laisa yang dia itu tidaklah alami silutaraiki asalihim, yang tidak seperti tariqah asalafim at-tahirin, para salaf-salaf mereka yang suci. Wa qad dakhala alaihim syai'un min at-taqlid, dan sungguh telah masuk kepada mereka sesuatu daripada taklid, yaitu mencampur adukan suatu kebaikan dengan kejelekan. Maksudnya apa? Melakukan suatu pelanggaran. Li ghalabatil jahl, karena ghalabatil jahl, karena dikuasai oleh ketidaktahuan. Fayam bagi aidon, maka layak juga an yu'adzamu, tetap mereka itu hendaknya diagungkan, dimuliakan. Wa yuhtaramu, tetap dimuliakan li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kerabat dekatnya mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ya wajib. Ahlul bait, mungkin kita melihat ada ahlul bait yang agak nganu, tetap kita muliakan, wajib. Enggak boleh moro-moro dipadakno. Ini tetap mereka itu ahlul bait. Nah, ini ada kisah Sayyidina, ada yang mengatakan kalau nggak salah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah. Ketika itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq membawa tongkatnya Nabi Muhammad SAW. Tongkat. Kemudian Abu Hanifah ini ahli hadis juga, ahli hadis. Melihat tongkat tersebut, ini tongkatnya Nabi. Dari ciri-cirinya tahu, paham gitu. Ya kan? Ciri-cirinya paham sesuai yang dikabarkan. Tongkatnya Nabi itu seperti ini. Itu dibawa oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kemudian Imam Abu Hanifah langsung izin kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ya Imam Ja'far As-Shadiq, izinkan saya untuk meminjam tongkat tersebut. Oh ya, dipinjam itu tongkatnya, diberikan. Itu dipeluk, ya kan? Tongkatnya Nabi dipeluk, dicumi, dimuliakan gitu. Itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq melihat Abu Hanifah sambil agak tersenyum. Oh, Masya Allah. Sudah selesai dikembalikan. Sudah selesai seperti itu, akhirnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq tanya, sudah. Ya Abu Hanifah, ya Imam Nu'man, kan namanya kan Nu'man. Ya Imam Nu'man, ini apa? Tongkat. Kenapa engkau memuliakannya? Ya karena pernah disentuh oleh Nabi, pernah dipakai oleh Nabi, berjalan bersama Nabi, otomatis mulia. Oh iya. Bayangkan, itu tongkat ini adalah benda mati. Pernah disentuh dohirnya saja. Bayangkan, itu sarafnya Nabi, darahnya Nabi melekat dalam diri saya. Itu Imam Abu Hanifah langsung seakan-akan terperangah, maksudnya langsung kaget gitu. Ya Allah, baru sadar. Oh iya, kan lebih mulia mana sesuatu yang hidup dengan benda mati, ya kan? Darahnya Nabi itu masih ada, masih hidup. Baru sadar, langsung Sayyidina Imam Abu Hanifah langsung memeluk Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ya Allah, ini aku memeluk yang mana di dalam darahnya itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW, yang masih mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Makanya itu al-muhibbin, orang-orang yang cinta kepada ahlul bait itu melihat ahlul bait itu ya melihat Nabi. Seakan-akan melihat Nabi. Kenapa? Melihat yang ada dalam darahnya itu, melihat ada darahnya Nabi. Gitu. Ya, ada rambutnya Nabi. Darahnya Nabi masih ada sampai sekarang. Yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita berada di pondok beliau. Ya, ini suatu keistimewaan yang sangat besar. Tinggal kita bagaimana cara memanfaatkannya. Bagaimana cara kita itu mengembangkannya. Masa mek ngene-ngene dok. Kita dekat dengan keturunannya Nabi, tapi masuk enggak pernah mimpi sama Nabi. Ini kan sebenarnya kan PR besar.
Harus kalau ada, oh iya, kok durung, berarti ada pelanggaran yang kita lakukan. Diperbaiki lagi. Itu. Jangan neriman wis ngene iki aku. Aja dadi murid-murid sing koyo ngene iku rek. Sing semangat ngono. Iya ngono lho. Aja sing iya enggak iya. Kok gak jelas. Ini. Harus wa bagi aidan an yu'azzamu wa yuhtaramu liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala yada'ul muta'ahil lin nasiha, dan tidaklah meninggalkan orang yang bisa, al muta'ahil, yang mampu, yang ahli, lin nasiha, untuk menasihati, nushahum, tidak meninggalkan menasihati mereka, wahasahum, dan menganjurkan mereka, alal akhdi, untuk mengambil bimakan alaihi salafuhum as-salih, untuk mengambil jalannya para salaf mereka yang soleh, minal ilm, dari ilm, wal amal soleh, wal akhlaqil hasanah, wasyaril mardiyah, dan sejarah-sejarah yang diridhai, wa yukhbiruhum, dan mengabarkan kepada mereka, annahum aula bidzalika wa ahqqu bihi min sairin nas, dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya para sada itu lebih utama dengan hal tersebut dan lebih berhak daripada orang lain. Itu. Ini kalau iya-nya enggak datang ini, enggak ada yang datang ini iya-nya. Ini wa anna mujarradan nasab la yanfa wa la yarfa. Sesungguhnya cuma mengandalkan nasab, mujarradan nasab, cuma mengandalkan nasab atau murni nasab, maksudnya berpegangan mek nasab itu moro-moro wis aku dadi wong mulia gara-gara nasab, la yanfa wa la yarfa, enggak memberi manfaat dan tidak mengangkat derajatnya, ma'a idha'atit taqwa, bersamaan dengan dia itu menghilangkan atau melalaikan ketakwaan, wal iqbal ala dunia, dan dia itu menghadap terhadap dunia, wa tarki ta'at, dan meninggalkan ketaatan-ketaatan, wa tadannus bidanasin mukhalafat, dan dia itu terkotori dengan kotoran akan pelanggaran-pelanggaran. Wa qad tafattana lidzalika jama'atun min syu'ara fadlan 'anil a'immati wal ulama. Dan sungguh telah tafattan lidzalik, betul-betul benar dan pintar suatu kelompok daripada penyair-penyair fadlan anil a'immah wal ulama, mengutamakan daripada imam-imam dan para ulama. Hatta qala ba'dum, sehingga berkata sebagian dari mereka, la amruka mal insanu illa binudini, la amruka, demi umurmu, ini sumpah, tidaklah manusia itu kecuali putra agamanya. Maksudnya apa? Kemuliaan itu berdasarkan agamanya. Kesolehan itu berdasarkan agama. Ya, yang namanya soleh itu tolak ukurnya adalah agama. Ya, jadi barometernya itu agama. Fala tatruki taqwa ittikalan 'alan nasab. Katanya penyair, maka jangan sampai engkau itu meninggalkan takwa karena bersandaran kepada nasab. Aku nasabku sapi, gak usah takwa. Aku nasabku orang-orang alim, engko pinter dhewe aku, wis gak usah belajar. Emang gurur ini. Itu ada Yai Ihsan Jampes. Yai Ihsan Jampes ini Masya Allah, beliau itu putranya Yai besar. Yai Ihsan Jampes ini apa namanya, ulama besar. Itu mondok, kalau di pondok tersebut ada yang mengenali kalau beliau itu putranya kiai besar, beliau langsung pindah. Kemudian pondok lagi ada yang tahu, oh ini putranya Yai siapa itu, lupa saya namanya, abahnya. Itu Yai Ihsan Jampes, bukan Yai Ihsan Keditang, bukan. Yai Ihsan Jampes ada almarhum. Yai Ihsan Jampes langsung pindah lagi. Itu Yai Ihsan Jampes, Masya Allah. Itu jadi gak mau berpegangan atau leha-leha dengan nasab beliau. Dan kalau ada orang, walaupun mungkin keturunannya atau mbah-mbah kita mungkin ada orang yang alim contohnya, yang wali kasarannya, gak usah bangga, gak usah terlalu mengeluh-eluhkan, langsung sampai demo-demo tentang nasab dulu. Aku loh keturunan Yai Gede ini, ya, keturunan Yai Gede. Jadi insyaallah wis koyo iki ana darah-darah nabi. Nakoba abna aulia tis'a. Contohnya iki sik keturunan Wali Songo aku iki contohnya. Enggak usah dibanggakan. Itu, ya, enggak usah dibanggakan. Itu.
Tetap kesolehan itu bukan dari nasab, tapi dari agama. Yang lebih hebat, ya dia itu dari agama juga dari nasab. Nah, soalnya apa yang namanya nasab itu nanti apalagi ahlul bait ya seperti itulah. Maksudnya apa? Punya keistimewaan yang lebih. Soalnya dapat inayah dari Nabi Muhammad SAW. Untuk kita ya harus mujahadah juga. Soalnya kita ya apa tetap umatnya Nabi. Enggak usah langsung kita dulu ya ingat ya, kita saking mulianya umatnya Nabi ya, kita kan umatnya Nabi. Ada yang bukan umatnya Nabi? Umatnya Nabi. Ingat ya. Ini sebagai pedoman, maksudnya untuk pegangan kita, cek semangat. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu harusnya bersyukur. Tambah semangat lagi. Kenapa? Nabi Musa itu loh sampai kepingin jadi umatnya Nabi, ya kan? Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita nggak pernah minta, wis didadekno umatnya Nabi. Berarti apa? Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah kita nggak dijadikan jadi tentara Fir'aun, ya kan? Itu pilihan loh itu. Kita jadi umatnya Nabi itu pilihan. Jadi harus semangat. Fala tadruki taqwa itikalan dan nasab. Faqad rafa'al Islam Salman Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba lahab. Dan sungguh telah mengangkat ke Islam itu, agama Islam telah mengangkat siapa? Salman Al-Farisi. Al-Farisi dari Persia. Salman Al-Farisi. Siapa yang enggak kenal dengan Salman Al-Farisi? Bukan apa-apa. Maksudnya nasabnya bukan enggak ada hubungan. Tapi apa? Diangkat sampai sekarang melegenda, ya kan? Namanya melegenda. Salman Al-Farisi. Waqad wada'a syirku, dan sungguh telah menjerumuskan atau meletakkan, maksudnya apa namanya? Menjungkelkan. Menjungkelkan itu bahasa yang gak enak. Meletakkan maksudnya apa? Menjatuhkan al-hasiba yang berhasab atau bernasab atau ada hubungan kerabat. Siapa? Aba Lahab, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Tetap dia itu dinas di dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada. Celaka. Tetap di binasil Quran walaupun pamannya Nabi. Makanya itu. Jadi yang namanya barometer ketakwaan, kesolehan itu tetap agama. Waqal mutanabbi idza lam takun nafsu syarifi ka aslihi famadzal ladzi tughni rifa'ul manasibi. Apabila bukan nafsu syarif, jiwanya orang mulia ke asli seperti aslinya, famadzal ladzi tughni rifa'ul manasibi, maka apa yang bisa mencukupkan akan rifa'ul manasib, yang mengangkat akan mansib kedudukan. Walhasil yang bisa mengangkat kedudukan semuanya soalnya sama, manusia itu sama, nafsu sama, yang namanya manusia sama. Yang membedakan adalah mengangkat itu adalah yaitu tadi kedudukan di mata agama. Tetap ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sudah. Wa qala akhar wa ma yanfa'ul aslu min hashimi idza kanatin nafsu min bahilah. Dan tidaklah bermanfaat yang memiliki nasab walaupun dari Hashim apabila nafsunya seperti bahula. Bahula ya orang Arab tapi yang hau. Maksudnya wis biasa-biasa itu. Apa bedanya itu? Jadi enggak bermanfaat kalau nafsunya sama seperti mereka. Jadi walaupun punya nasab sama punya nasab yang mulia tapi kalau kelakuannya enggak ada manfaat, kasaran seperti itu. Tapi tetap ya untuk sadah indahum maqam. Wal kalam fi auladis sholihin mislul kalam fi ahlil baitin nabawi, bermakna dan ucapan di dalam orang-orang anak-anaknya orang soleh itu seperti ucapan di dalam ahlul baitin nabi, di dalam ahlul baitin nabi. Bermakna memiliki arti apa? Annaman kana, bahwasanya orang yang ala misli hali salafi, orang yang berada seperti keadaannya salafnya, fa huwa sholihun misluhum, maka dia itu soleh seperti mereka. Yu'azzam wa yutabarrak bih, diagungkan dan diminta barokah. Wa man kana 'alal jahli wal ghafla fayanbaghi an yunsaha wa yursyada ila shawab. Dan barang siapa kalau dia itu keturunannya orang baik tapi kok bodoh,
wal ghafla lalai, layaknya untuk dinasihati dan ditunjukkan, diarahkan kepada kebenaran. Wa yuhtaram syai'an, dimuliakan sesuatu minal ihtiram, daripada kemuliaan li ajli salafi as-solihin. Tetap mereka itu harus dihormati. Karena apa? Karena salafis solihin. Karena apa? Para pendahulu-pendahulunya yang soleh. Wa kaifa, kenapa? Bagaimana tidak kita itu enggak memuliakan mereka? Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma qala fi sya'nil gulamaini wal jidar. Di dalam keadaannya dua anak, wal jidar dan jidar, tembok yang mau roboh. Ini seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi, itu kan Nabi Khidir yang minta untuk dijamu sama penduduk kampung, ternyata penduduk kampung enggak mau menjamu. Kemudian melihat ada tembok yang mau roboh, tambah dibenakno. Wis gak dijamu dadakno benahi tembok yang mau roboh. Iya katanya Nabi Musa, iya apa? Ini kenapa wa kana tahtahu kanzul lahuma. Disebutkan ternyata di bawahnya tembok tersebut itu ada simpanan perhiasan. Lahuma, itu haknya dua anak. Wa kana abuhuma saleh, dan ada abuhuma, ayah mereka berdua ini adalah orang soleh. Waqad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami annahul abu sabi, bahwasanya abuhuma, di situ kan abuhuma, abahnya yang soleh. Itu bukan abahnya langsung, tapi buyutnya yang ketujuh. Siapa ya? Kan bapak, mbah, buyut, terus apa? Cangga, cicit, cuwit. Pokoknya buyut yang ketujuh. Sublet, buyut yang ketujuh. Gara-gara abahnya yang buyut yang ketujuh ini soleh, itu dijaga sampai Nabi Khidir pun mau rela untuk itu annahul abu sabi lahuma min jihatil Bukan hanya itu, keturunan yang ketujuh kemudian dari jihatil dari ibu, tetap dari ibu, makanya itu tetap fahu fi dhabihi fi amri dunia. Maka kedua anak ini dijaga dengannya di dalam perkara dunia. Fadlan anil akhirah, lah itu masalah duniawi saja dijaga. Lah apa mana akhiratnya? Fa'lam wafham, maka ketahuilah dan fahamilah. Makanya itu yang mungkin punya nasab itu koe kan ada kan sebagian itu iki koe nang sada iki. Itu enggak usah diperebutkan. Nanti kalau memang iya itu pasti ada kan. Tetap kita itu tetap tetap kita itu keturunannya Nabi Adam, ya kan. Kalau enggak gitu ya keturunan Nabi Nuh lah, wis dua nabi. Ya kan? Wis gitu aja lah. Enggak usah sibuk dengan nasab yang enggak jelas itu. Nasabnya enggak jelas itu enggak usah mengaku-ngaku. Maksudnya mempertahankan eksistensinya. Pendapatnya, suka aku itu tetap Said. Enggak usah. Ya. Kan ada soalnya sekarang itu mulai timbul seperti itu, mulai muncul pengakuan kepingin diagungkan. Kalau untuk kalau untuk tahaddusan bin ni'mah enggak masalah, tapi khawatirnya yang dikhawatirkan takaburan. Fa'lam wa faham wada' kulla syai'in fi mawdi'ih, dan letakkanlah segala sesuatu di tempatnya. Wa ati kulladzi haqqin haqqah, dan berikanlah setiap orang yang memiliki hak kepada haknya. Wasta'in billah tus'ad wa tursyad, atau tas'ad wa tursyad, dan mintalah pertolongan kepada Allah, engkau akan bahagia, wa tursyad, dan engkau akan mendapatkan petunjuk. Wal amru kulluhu lillah, dan perkara semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan di sini? Kalau ada yang salah tolong dibetulkan ya, tolong ditegur. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma